Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan praktikum kali ini adalah pertemuan praktikum yang pertama yang seharusnya kita lakukan di pertemuan 18 ya, tanggal 18 Maret ya. Hanya saja mungkin miss thing dari saya ya. Jadi ada salah persepsi mungkin yang seharusnya dimulai pada minggu kemarin. Mohon maaf sebelumnya pada pertemuan ini saya lakukan di hari Kamis tanggal 25 ya. Jadwalnya tanggal 25 jam berapa? Ini dijadikan satu ya. Di jam 18.20 ya mahasiswa semuanya ya. Ya, saya jadikan satu hari Kamis jam 18.20. Walaupun ada yang jam 5, karena ini dipadatkan ya. Dipadatkan itu artinya oleh prodi itu dijadikan satu kelas semuanya ya. Yang kecerdasan buatan. Oke, kita lanjutkan untuk pemahaman dari data mining, kecerdasan buatan ya. Baik, kita menggunakan slide-nya dari ini Introduction Python. Nah, jadi pengenalan pertemuan pertama ini nanti saya menggunakan ini ya. Nanti insya Allah saya berikan PDF-nya ini, praktikum saudara. Pengenalan pemrograman Python dengan tools Google Colabs. Nah, ini ya mahasiswa semuanya ya. Ini harus apa namanya? Harus dikuasai terlebih dahulu ini. Oke. Pada pertemuan pertama ini mungkin ada yang mengambil juga data mining ya, sama ya. Di data mining saya juga mengajarkan introduction to Python dengan menggunakan tools Google Colabs ya. Tidak masalah, karena ini adalah mata kuliah yang berbeda. Untuk pertemuan yang pertama mungkin sama antara data mining dengan kecerdasan buatan. Bahkan juga dengan pengolahan citra juga ya. Bahkan dengan pengolahan citra. Tapi untuk pengolahan citra sudah ada bukunya gitu ya. Oke, kenapa menggunakan bahasa pemrograman Python? Yang pertama adalah Python is interpreted language, yang artinya bisa diinterpretasikan. Jadi apa namanya? You only need to submit your Python program to interpreter to execution without having explicit compile. Nah, jadi tanpa harus mengcompile secara eksplisit and link the code first. Jadi kalau di dalam apa namanya? Di dalam bahasa C itu biasanya kan ada apa void apa import.io dan lain sebagainya gitu ya. Di dalam bahasa C ya, mungkin ya berbeda dengan bahasa C ya, yang artinya ini lebih interpreted language ya, langsung mengena kepada language-nya atau bahasanya gitu ya. Python is dynamically type language, secara dinamik ya menulisnya, instead of using brace. Nah ini ada titik, mohon maaf, ini adalah kurung kurawal ya, kurung kurawal. Python uses white space indentation to group together. Jadi untuk menjadi grup biasanya inisiasinya adalah indensasi atau menjorok, lebih menjorok gitu ya. Penulisannya seperti itu. Ini digunakan pada saat statement loops dan control flow statement. Menggunakan hash character untuk komen, menggunakan pass reference ya, instead of pass value ya. Di sini menggunakan a variable to another. Ketika passing objek sebagai inputan. Nah, ini reference-nya ya. Nanti kita praktekkan ya. Python use none to denote a null object ya. You don't have to terminate its statement with
terminating karakter. Nah, ini non, menggunakan non to denote null object ya. Kemungkinan access the variable or function defined in another Python program file using import command. Jadi ada include ataupun nanti library. Include command in C or C++ di sini juga nanti bisa dilakukan. Nah, pada pertemuan praktikum ini apa yang saudara akan pelajari? Yang pertama adalah mengenai data, jenis data secara dasar. Saudara mengenal ada number atau numerik dan teks. Ada karakter dan string. Diperhatikan kalau karakter itu satu huruf, kalau string adalah satu kata. Ya. Integer, long integer, floating point. Nah, ini yang berbeda. Floating point adalah desimal, boolean, true or false. Nah, kalau integer dan long integer berarti ada banyak, long integer berarti ada banyak numerik di sana. Range-nya paling banyak di sini. 15L, ada huruf juga di sana. Long integer, ini hexadesimal ya. Hexadesimal. 15L dan lain sebagainya. Oke. Nah, apa yang saudara pelajari adalah jenis dari data secara dasar. Ini penting. Nah, pemahamannya bagaimana nanti membuat variabel X yang nilainya 4, variabel Y yang nilainya boolean yaitu true, ini floating, dan ini adalah string, kumpulan dari string. Ini caranya seperti ini. Yang nanti kita praktekkan di Google Colabs. Kita membuat new notebook. Ya, saya ulangi sekali lagi. Google Colab, klik. Kita nanti akan membuat new notebook. Nah, new notebook ini ya, klik. Kita langsung berikan nama di sana. Kita langsung berikan nama. Jadi untuk praktikum pengolahan citra, praktikum data mining, pengolahan kecerdasan buatan yang saya ampu tidak menginstal tools ya. Tidak menginstal tools, cukup dengan browser dan berterima kasihlah kepada Google untuk membuat sebuah interface Jupyter Notebook yang berbasiskan website. Nah, ini kita berikan nama praktikum 01 kecerdasan buatan, nama dan NIM saudara. Nah, ini adalah interface kita untuk mengetikkan source code-nya. Nah, ini di sini ya. Ini kita copy. Nah, integer ini bisa kita alihkan, Pak? Bisa. Nah, integer adalah komen atau dokumen dari sebuah script yang saudara selipkan di sana. Nah, itu boleh. Cara runningnya bagaimana? Kita running, klikin, klik. Nah, nanti dia akan muncul seperti yang ada di dalam PDF ini nanti. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini running, initializing ini, ya, connected. Nah, sama. Lalu kita membuat teks nih. Ini adalah kode ya, script kita. Ini teks. Teks kita angkat ke atas. Ini adalah praktek apa namanya? Praktek elementary data types. Kita double klik praktikum elementary data types. Nah, ini ya. Ini teks yang ini code yang ini. Nambah code lagi plus. Nah, ini berada di sini. Ini adalah 1. Nah, ini ada angka 1 di situ ya. Di samping X sama dengan 4 ya. Artinya adalah input yang pertama. Nah, input yang pertama. Sama seperti ini, input yang pertama. Nah, ini saudara nanti praktekkan semuanya. Nah, saudara praktekkan semuanya. Nah, kalau ada ganti tema ya, kompon data types misalnya kita copy, lalu kita berikan teks di situ. Nah, paling atas kita berikan teks. Nah, praktikum kompon data types. Nah, gitu ya. Ini nggak bisa di-enter ya, nggak bisa di-enter. Langsung pindah ke code-nya ya, untuk bisa mengaktifkan teksnya di sini. Lalu silakan menggunakan ini. Nah, pastekan.
running. Nah, terus praktikumnya cuma mempraktekkan ini, Pak. Itu bedanya antara D3 dengan S1 ya. Kalau D3 skill-nya diasah, tapi kalau S1 harus membuat analisa. Bukan ini yang dilaporkan, laporan saudara adalah create Google Document. Nah, dokumen ini ya. Nah, go to Google Document. Blank. Buatlah analisa dari praktek saudara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah variabel data numerik dan string. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kompon data types. Di sini ada list. Lihat ya. List, parator join list. Ini juga ada list. Kita lihat di situ. With item. Nah, ini ada dictionary-nya. Dictionary. List, dictionary. Nah, bagaimana membuat sebuah list dictionary? List dictionary, tak ada tapel di sini. Ada tapel dan tapel. Oke, itu ya. Terus control flow statement. Nah, control flow statement. Bagaimana membuat control flow statement? Oke, ini ada 4 pertanyaan yang harus saudara jawab ya. Terus di sini ada user define function. Apa maksud dari user define function yang saudara praktekkan? Apa maksud user define function yang saudara telah praktekkan? Yang terakhir, bagaimana membuat sebuah input dan output dari praktikum file I/O. File I/O yang ada di dalam modul. Oke, ini adalah 5 pertanyaan yang harus saudara jawab. Ya, 5 pertanyaan yang harus saudara jawab. Ini adalah laporan, tulis laporan praktikum 01 kecerdasan buatan. Nah, tulis nama dan NIM saudara. Nah, ini yang diupload adalah PDF-nya. Jadi setelah saudara menjawab ini, silakan upload laporan tersebut dengan file extension PDF. Nah, ini akan saya download untuk dijadikan bentuk laporan yang nanti saudara harus assign, harus kerjakan, harus upload di dalam e-learning pertemuan praktikum pertama. Gitu ya mahasiswa semuanya ya. Jadi silakan mempraktikkan semuanya yang ada di dalam modul ini, Introduction to Python. Silakan dikerjakan. Yang dikumpulkan adalah laporannya saja. Ingat, toolsnya menggunakan Google Colabs. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Jangan lupa upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.